Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kenalin aku Ferry dari Teknik Sipil Angkatan 2022 selaku Tentor Struktur Beton Bertulang 1. Di sini aku mau bahas untuk UAS Struktur Beton Bertulang 1 tahun lalu, di mana soal UAS tahun lalu terdiri dari dua soal, di mana soal pertama itu membahas tentang pelat dan soal kedua itu membahas tentang fondasi. Mungkin langsung aja aku mau bahas untuk soal satu. Soal satu itu kita diminta untuk menghitung dan gambarkan gaya dalam yang bekerja pada struktur tersebut, terus disuruh menentukan tebal pelat dan disuruh untuk menghitung dan menggambarkan penulangan yang diperlukan. Soalnya ini bisa dibaca sendiri, mungkin aku langsung aja bahas. Oh iya, ini untuk soal satu nih aku jawab poin B dulu ya, baru jawab poin A. Kenapa begitu? Karena poin A itu perlu tebal pelat untuk menghitung ini gaya dalamnya. Jadi perlu cari tebal pelat dulu baru bisa untuk menentukan ini gaya dalam yang bekerja. Jadi aku jawab poin B dulu ya. Jadi penentuan tebal plat yang digunakan. Cek jenis plat. Ya, plat itu kan ada dua tuh. Plat satu arah sama plat dua arah. Jadi kita ngecek apakah plat ini termasuk plat satu arah atau plat dua arah. Caranya tinggal bandingin bentang panjang sama bentang terpendek. Jadi kasih tahu LX-nya 3 meter, LY-nya 25 meter, tinggal kita bandingin aja yang panjang sama yang pendek. Ya, jadi L-nya dibagi LX ya. 25 dibagi 3, 8,333. Dimana ini kan LY per LX-nya lebih besar dari 2, maka merupakan plat satu arah. Jadi kalau kita sudah tahu ini plat satu arah, maka nanti perhitungan ke bawah-bawah, nanti kita pakai perhitungan untuk plat satu arah. Lanjut menentukan tebal minimumnya. Ini menurut SNI 2847 2019 untuk tebal minimumnya dibagi menjadi tabel ini. Nah, kita lihat ini. Tadi kan soalnya kan ini ya untuk jembatan ya. Jembatan berarti bisa diasumsikan sebagai tumpuan sederhana nih. Berarti kita ambil untuk H minimumnya itu yang L per 20 karena dia merupakan tumpuan sederhana. Jadi H-nya L per 20 dimana L-nya itu merupakan L minimum ya, L bentang terpendek. Jadi LX-nya 3 meter atau L-nya 3 meter. Jadi H minimumnya tinggal 3 meter dibagi 20 sama dengan 3000 ini jadi milimeter. Dibagi 20 hasilnya 150 mm. Itu tebal minimum yang diperlukan. Jadi aku gunain tebal minimum sebesar 170 mm. Oke, poin B udah kejawab. Lanjut ke poin A, kita mau cari gaya dalam dan kita gambarin. Nah, diketahui beban mati yang bekerja pada luar plat itu 4 kN per meter kuadrat, beban hidupnya itu beban truk 12,5 ton. Nah, ini perhitungan pembebanan terfaktor. Kita nyari beban mati total sama beban hidup ya. Jadi untuk beban mati itu kan tadi kan ada beban mati yang bekerja di luar plat sama harusnya ditambahin sama beban plat sendiri. Nah, berat sendiri plat itu kita perlu yang namanya tebal tadi. Nah, tebal tadi yang kita hitung dari perhitungan poin B itu ya. Jadi untuk berat sendiri plat itu tinggal dikaliin tebal sama berat jenis beton itu sendiri. Berat jenis beton kan 24.000 Newton per meter pangkat 3. Tinggal kaliin aja, hanya 0,17 meter dikali 24.000, kita dapat GTS-nya 4080 Newton per meter kuadrat, atau kalau jadi kilonewton 4,08 kilonewton per meter kuadrat. Beban mati dari soal, jadi total beban mati yaitu beban mati yang bekerja di luar sama berat sendiri plat. Kita tambahin aja, dapat beban matinya sebesar 8,08 kilonewton per meter kuadrat. Lanjut kita cari beban hidup. Beban hidup kan artinya dikasih tahu kan beban ini ya 12,5 ya, beban terpusatnya. Jadi kalau mau kita jadiin beban jadi per meter itu kita tinggal bagiin aja sama luas platnya. Luas platnya pakai luas keseluruhan tinggal 12,5 ton, ini kita jadiin kilonewton ya. 1 ton itu 9,81 kilonewton, tinggal 12,5 ton dikali 9,81 terus dibagi sama luas plat tinggal 3 dikali 25. Dapat beban hidupnya KL-nya 1,634 kN per meter kuadrat. Lanjut ini kombinasi pembebanan ini. Kombinasi biasa 1,2 kD ditambah 1,6 KL. Tinggal dimasukin tadi hasil yang kita temuin untuk KD sama KL-nya, dapat Q ultimate-nya itu 12,311 kN per meter kuadrat. Nah, untuk lebar satu plat, nanti kita ninjaunya per 1 meter ya, untuk platnya. Jadi, untuk lebar satu plat tinggal dikali 1 meter, jadi Q ultimate untuk per 1 meternya itu segini, 12,311 kN per meter. Lanjut, menghitungkan gaya dalamnya. Gaya dalamnya kan gampang nih, ini kan tumpuan sederhana nih. Tumpuan sederhana, nggak ada beban, ya udah momennya tinggal 1/8 QU L kuadrat. Tinggal tadi kan Q-nya udah ada, L-nya juga udah ada, L-nya pakai yang 3 meter ya.
Tinggal kita cari aja 1/8 kali QU kali L kuadrat, dapat momennya sebesar 13,849 km/m. Lanjut bidang D juga gampang. Kalau tumpuan sederhana gini tinggal setengah QL, Q-nya pakai QU, setengah kali QU kali L, dapat V-nya sebesar 18,467 kN. Udah selesai, tinggal kita gambarkan gaya dalamnya. Udah, poin A terjawab, poin B terjawab. Lanjut ke poin C, perhitungan dan gambar pengulangan. Nah, ini aku juga asumsi sendiri untuk FC-nya berapa, FV-nya berapa. Untuk B tadi kan aku ninjaunya per 1 meter ya, yang di sini udah aku bilang nih. Untuk lebar satu plat, nanti lebarnya pakai 1 meter. Yang kita asumsi ini FC, FY, terus selimut sama tulangan. Diasumsi semua, bebas asumsinya mau berapa. Lanjut untuk pertama sama hitung D dan rho. D itu H dikurangin selimut dikurangin D tulangan per 2. H itu tebal plat tadi ya, 170 dikurangin selimutnya 20 dikurangin D tulangannya tadi aku pakai 13 bagi 2, dapat D nya sebesar 14,3,5 mm. Lanjut kita menghitung ini rho. Nah, rho ini kan kita dapat dari ini MU nya tadi dapat dari soal ini. Nah, dapat dari perhitungan pada poin sebelumnya, momennya 13,849. Tinggal dimasukin aja ke rumus ini, 0,85 FC per FY 1 min 1 akar 1 kurang 4 MU per V 1,7 FCB kali D kuadrat. Ini kan udah ada semua nih data-datanya, tinggal dimasukin aja. MU nya pakai MU yang tadi, jangan lupa dikali 10 pangkat 6, dapat rho nya 0,0019. Lanjut setelah dapat rho kita cek rho min sama rho max. Nah, ini untuk plat ada sendiri ya. Jadi menurut SNI 2847 2019 kalau FV nya kurang dari 420 maka rho min nya 0,002. Tapi kalau FV nya lebih dari 420 rho min nya pakai 0,0018 kali 420 per FV atau 0,0014. Karena tadi aku asumsi FV-nya itu 400, maka langsung aja pakai ambil rho min-nya itu 0,002. Nah, karena tadi rho yang kita hitung itu masih kurang dari rho min, maka kita pakai rho min untuk perencanaan dulu. Nah, jadi kita pakai rho-nya nilainya rho min 0,002. Terus kita cek rho max-nya. Kan rho min harus kurang dari rho max nih. Kita cek apakah benar. Pakai rumus rho max biasa, tinggal kita cari. Ini kan FC kurang dari 28 ya. Nah, beta satunya 0,85. Jadi kalau FC nya di antara 28 sampai 56, maka kan untuk beta satunya ada rumusnya. Makanya tadi untuk asumsi FC aku ambil di bawah 28 biar langsung aja ini nembak beta satunya gampang. Cari rho balance. Rho balance rumusnya ini udah ada semua, tinggal dimasukin, dapat rho balance yang segini. Lanjut cari rho max. Rho max itu hasil dari rho balance ini dikali sama 0,03 ditambah FY per S per 0,008. FY udah punya kan tadi asumsi, ES itu 200.000. Modulus elastisitas punyanya baja ya. Setelah dihitung kita dapat rho max-nya 0,017. 0,017 sorry. Terus kita bandingin rho min sama rho max. Tadi kan rho min-nya 0,002 ya. Ini salah tulis nih, harusnya 0,02 kurang dari 0,17. Oke, maka nanti yang kita pakai tetap yang rho min. Karena rho-nya kurang dari rho min. Jadi kita pakai yang rho min. Lanjut kita hitung perhitungan tulang lentur sebenarnya sama kayak beton biasa, beton yang pas UTS itu. Kita nyari AS dulu. AS nya rho kali B kali D. Tadi B nya kita pakai per 1 meter ya. Rho nya pakai rho min 0,02 dikali 1000 dikali D nya tadi kan di perhitungan atas 143,5, dapat AS 287 mm kuadrat. Dari dapat AS kita bisa nyari perhitungan jarak spasi minimum. Spasi minimum itu menurut SNI lagi nih pasal ini nih, spasi minimum S tulangan ulir harus kurang dari 3H atau 450 mm. Hanya tadi 170, maka 3 dikali 170 510 mm sama 450 meter. Jadi S max nya itu harus kurang dari 450 atau 510.
S-Max harus kurang dari, jadi kan ini kita pilih yang terkecil nih, yang terkecil kan 450 nih, berarti S-Max harus kurang dari 1450, maka kita ambil jarak spasinya 400. Aku coba jarak spasi 400. Nah, kalau udah dapat spasinya, kita coba cek AS perlu terhadap AS terpasangnya. Ini AS terpasangnya segini nih. Rumusnya B dibagi S dikali luas tulangan. B-nya tadi 1000 ya, 1 meter per S-nya sengkang yang kita ini ambil dari ini. Ini kamu nembak berapa aja bebas, aku nembaknya ini 400 dikali luas tulangan. Jadi didapat AS terpasangnya sebesar ini. Terus AS perlunya yang tadi perhitungan atas, ini yang ini. Jadi AS terpasang itu harus lebih besar dari AS perlu. Dimana ini 31831 lebih besar dari 287 kan, maka oke. Nah, karena sudah oke, selanjutnya kita cek VMN-nya terhadap MU. Nah, perhitungan tadi kan kita dapat AS terpasangnya berapa? 331,831 nih ya. Kita nyari kayak nyari MN biasa nih. Nyari A, rumusnya AS FY per 0,85 FC kali B. Dapat nilai A segini, lalu kita cari momen. Momen dapat rumusnya adalah AS FY dikali D per A per 2. Tinggal dimasuk-masukin, dapat momennya sebesar 18,833 kN/m. Oke, setelah dapat itu kita nyari nilai V. Nilai V dapat dari mana? Dapat dari ini, ET ini. Pertama kita nyari nilai C dulu. C itu A bagi beta 1. Dapat nilai C segini, 7,348. Lalu kita nyari nilai ET. ET itu 0,003 dikali D min C per C. D-nya kan tadi udah ada. C yang kita barusan cari, tinggal dimasukin aja. Dapat nilai ET 0,056. Karena ET-nya lebih besar dari 0,005, maka nilai V-nya adalah 0,9. Terus lanjut kita cari VMN. VMN tinggal V dikali MN-nya. V-nya 0,9, MN-nya yang tadi kita dapat di sini 18,633, dapat VMN-nya 16,769 kN/m. Nah, terus kita bandingin VMN sama MU-nya. Tadi kan MU-nya kita dari gaya dalam, perhitungan gaya dalam sebesar 13. Nah, VMN-nya kita 16,769, maka VMN lebih besar dari MU, maka oke. Maka dapat dipasang penulangan lentur diameter 13.400 mm. Oke, lanjut. Setelah penulangan lentur kita nyari ini ya, penulangan kuat gesernya. Kuat geser itu nah ini untuk menurut SNI lagi, geser pendekatan untuk analisis balap menurut dan plat satu arah pakai ini. Jadi kita pakai VU yang ini nih, yang 1,15 dikali QU kali LN per 2. Tinggal dimasukin aja, QU-nya tadi udah ada kan, LN-nya tuh bentang bersih yang terpendek. Udah tinggal dimasuk-masukin, dapat nilai VU sebesar 21,236 kN. Lanjut kita cek VU terhadap VC ya. Ceknya gimana? VC itu rumusnya V dikali 0,17 akar FC dikali B dikali D. Tinggal dimasukin aja, 0,75 dikali 0,17 dikali FC-nya akar 25, B 1000, D-nya 13,45. Dapat nilai VC-nya sebesar 91,481 kN. Terus kita bandingin aja dari VC dengan VU. Karena nilai VC-nya lebih besar dari VU, maka oke, memenuhi kuat geser, aman ini. Setelah aman nih kuat gesernya, kita tentuin lagi tulangan susut. Tadi kan udah tulangan lentur, sekarang tulangan susut. Jadi untuk komponen penulangan tuh ada dua sebenarnya, tulangan lentur sama tulangan susut. Tulangan susut tuh didapetin dari ini setelah kalian kontrol geser ya. Oke, lanjut. Tulangan susut aku ambil asumsi 10 meter. Maka nyari lagi tinggi efektif. Tinggi efektif untuk tulangan susut itu nanti beda ya, karena tadi udah ketambahan tulangan lentur. Jadi tinggal H dikurangi selimut dikurangi tulangan lentur dikurangin sama D tulangan susut dibagi 2. Dapat D-nya 1/2. Cari rho lagi. Ini Romin. Langsung Romin ya nih ya.
Jadi FV-nya tadi kan aku ambil 400 nih, maka langsung kepake RAW-nya ini 0,002. Kalau kalian ngambil FV lebih besar dari 420, maka nanti kalian harus ngitung 2 kali, bandingin antara ini sama ini. Karena aku ambil yang kurang dari 400, maka aku langsung ngambil RAW min-nya 0,002. Nah, langsung aja dikali RAW kali B kali D. RAW-nya tadi pakai RAW min, B-nya 1000 tetap 1 meter, D-nya yang tadi hasil perhitungan tulangan baru. Dapat hasil AS-nya 264 mm². Sama kayak tadi, kita nyari spasi dulu, spasinya gimana. Ya, tinggal B dibagi AS dikali 1/4 kali V kali Deto susut kuadrat. Nah, dapat nilai S-nya sebesar 297,499 mm. Nah, menurut SNI lagi, spasi tulangan susut tak boleh melebihi nilai kecil antara 5H dan 450 mm. Jadi S-nya harus kurang dari 5H atau 450 mm. 5H-nya itu sebesar 850 dan 450. Nah, kita bandingin nih 3 nilai nih. 850, 450 sama 297. Yang paling kecil kan 297 nih. Kita ambil S max-nya 297. Jadi dari 297 ini aku ambil spasinya jaraknya 250 mm. Oke, kita cari AS lagi. Cek AS perlu terhadap AS terpasang, dimana AS terpasangnya B per S dikali 1/4 kali V kali D susut kuadrat dikali biasa, udah ada semua datanya. AS terpasangnya segini. AS perlunya kan tadi perhitungan atas yang RAW BD itu 264, jadi AS terpasang lebih dari AS perlu, maka oke, bisa digunakan penulangan susut sebesar ini diameter 10 250 mm. Nah, ini rekap penulangannya. Tulangan lentur kita pakai diameter 13 400 mm, untuk tulangan susutnya kita pakai diameter 10 250 mm. Udah selesai penulangan, kita gambar penulangannya. Ini tulangan lentur yang di bawah ya, tulangan lentur itu yang diameter 10 250, diameter 13 400 mm, terus yang tulangan susutnya yang di atasnya. Tulangan susutnya itu diameter 10 250 mm. Ini penulangannya, terus ini gambar kalau dari atas. Jadi ini yang tulangan lentur, ini yang tulangan susut. Oke. Gitu aja untuk yang nomor 1, lanjut ke yang nomor 2, pondasi. Yang pondasi ini kita diminta untuk menghitung beban mati terpusat yang dapat didukung oleh pondasi tersebut, tebal plat pondasi agar tidak terjadi kegagalan geser, hitung jumlah tulangan yang diperlukan, sama menggambar penulangan pondasi ini. Nah, jadi untuk pondasi ini dikasih tahu nih rumus-rumusnya. VC-nya segini, terus VC terkecil dari ini gambar pondasinya, ini dimensi pondasinya. Untuk kolomnya aku pakai 40-30, terus footplate-nya 150-150. Langsung aja ke nomor 2 kita bahas. Jadi diketahui, aku NIM genap ya, jadi aku ngitung yang NIM genap. Diketahui untuk data genap itu FC-nya 30, FV-nya 400, E-nya 12 cm, ini izin tanahnya 225, diameter bautnya 19, sama selimutnya 45. Yang pertama kita nyari beban mati terpusat yang dapat didukung oleh pondasi tersebut. Ini kita nyari MU dulu. MU itu rumusnya PU dikali E. PU-nya kan belum ada tuh. Yang kita tahu cuma E. Jadi MU-nya itu sebesar 0,12 PU kN/m. PU-nya biarin aja dulu, nanti bisa dapat PU. 0,12 ini dari mana? Dari 12 jadiin milimeter. 12 cm ini. Lanjut kita masuk ke rumusnya. Q sama dengan PU di per B kali L ditambah MU di per SX. Ini rumus fullnya. MU kan PU dikali E, SX itu 1/6 B kali L kuadrat. Q-nya tadi udah ada di soal 225. PU yang kita cari, B kali L-nya itu udah ada tadi 1,5 kali 1,5 itu luas dimensi footplate-nya.
PU kali E nya udah kita hitung tadi, 1/6 dikali B kali L kuadrat, kita masukin dimensinya, dapat nih PU nya sebesar 342,061 kilonewton, sorry. Lanjut, PU dada berarti nyari MU kan PU dikali E, tinggal dikali aja, dapat MU nya sebesar 41,047 kN. Lanjut, digunakan kombinasi pembebanan U sama dengan 1,2D ditambah 1,6 L. Nah, tadi kan dikasih tahu di soal PD 0,75 PL dan MD itu 2/3 ml. Maka nilai PD dan MD bisa kita cari seperti ini. PU tadi kan udah dapat nih, PU sama dengan 1,2 PL ditambah 1,2 DL ditambah 1,6 PL. Nah, DL-nya kan tadi kan PD-nya segini nih, 0,75 PL. Bisa langsung kita substitusikan. Jadi PU sama dengan 1,2 dikali 0,75 PL ditambah 1,6 PL. PU-nya tadi sudah kita hitung, ini kita hitung dapat 2,5 PL. Jadi PL-nya kita dapat sebesar 136,824 kN. Terus kita cari PD, PD-nya kan 0,75 kali PL. Dapat PD-nya sebesar 102,618 kN. Lanjut, kita nyari MD juga. MD dapat dari mana? Dapat dari ini. MD kan nilainya 2/3 ml, jadi langsung kita substitusi aja. 1,2 dikali 2/3 ml ditambah 1,6 ml. MU-nya tadi kita udah cari kan di atas, tinggal masukin aja. Ini juga tinggal masukin aja. Ini sama dengan ini, kita hitung dulu, nanti kita dapat ml-nya sebesar 17,103 kN. ML udah dapat, cari MD. MD kan 2/3 ml, tinggal dikali ml dikali 2/3, dapat MD-nya sebesar 11,402 kN. Jadi beban mati terpusat yang dapat didukung oleh pondasi tersebut adalah PD sama dengan 102 kN, 102,618 kN dengan MD-nya sebesar 11,402 kN. Oke, lanjut ke poin 2, perhitungan tebal plat footing agar tidak terjadi kegagalan geser. Nah, ini menurut SNI lagi, ketebalan fondasi total harus dipilih sebagai rupa sehingga ketebalan efektif tulangan bawah sekurang-kurangnya 150 mm. Nah, dengan selimut tadi di soal 45 mm dan diameter bautnya 19 mm, maka D-nya kita bisa hitung dengan D- sama dengan H- dikurangi CC dikurangi DB. Kita nyari H- nih. D- itu sama dengan H- dikurangin CC dikurangi DB, ini udah ada semua, tinggal kita masukin 150 sama dengan H- dikurangi 45 dikurangi 19. Dapat H-nya 214 mm. Nah, H-nya kan sebesar ini nih. Nah, aku coba digunakan tebal sebesar 400 mm. Jadi aku coba H sama dengan 400 mm. Oke, nah tadi kan soalnya agar tidak terjadi kegagalan geser, maka dari ini kita cek geser terhadap gesernya. Gesernya tuh ada 4 kali pengecekan, geser satu arah X, geser satu arah Y, terus ada geser 2 arah tanpa momen, sama ada geser 2 arah dengan momen. Jadi langsung aja satu-satu kita bahas dari yang arah X. Geser satu arah X. Nah, untuk arah X ini kita nyari DX dulu. DX rumusnya H kurangi CC dikurangi DB per 2. Dapat nilai DX sebesar 5,5 mm. Saya dapat DX, kita cari CX. CX rumusnya L min BX per 2 min DX. L nya tadi 1,5, BX nya itu lebar itu lebarnya kolom. Yang arah X kan 0,4 tadi, dibagi 2 dikurangi sama DX nya, ini jadiin meter ya, dapat nilai CX. Lanjut, kita nyari QD sama rumusnya MU dikali X, ini 1/12 B kali L pangkat 3. Yang ini udah ada semua kan, PU nya pakai PU yang nilai awal tadi kita cari. BL ini dimensi footplate-nya, MU-nya udah ada, nilai X itu nilai dari kolom arah X, yang BX dibagi 2 ditambah sama nilai ini, nilai DX-nya. Terus ini udah ada, tinggal dapat QD-nya sebesar 202 kN per meter kuadrat. Lanjut, kita mencari A kritis. A kritisnya itu B dikali CX. 1,5 dikali 0,2, ini CX-nya yang tadi ya, yang 0,245 jadi dapat A kritisnya sebesar 0,307 meter kuadrat. Lanjut, setelah cari A kritis, nyari VUX. VUX itu QT ditambah Qmax dibagi 2. Qmax-nya itu daya dukung tanah yang maksimum tadi, kayak daya dukung izin tanahnya.
Kita barusan kita cari di sini Imax-nya dari soal dibagi 2 dikali A kritisnya ini. Oke, kita dapat VUX-nya sebesar ini 66,021 kN. Nah, terus kita nyari ini VC, kuat gesernya. VC dapatnya dari rumus 0,17 akar FC dikali B dikali D. B-nya kita pakai yang ini L 1,5 meter. Oke, VC-nya kita cari. Ini udah ada semua kan, datanya tinggal dimasukin. Dapat VC sebesar 482,57557 kN. Dengan V untuk geser itu kan 0,75. Kita cari VVC 0,75 dikali sama VC-nya. Dapat VVC-nya 361,918 kN. Nah, kita bandingin VC sama VU. VC lebih besar dari VU, maka oke. Maka dia tebal 400. Tadi kuat untuk menahan geser arah X. Lanjut, yang arah Y ini sama, cuma kita pakai DY. DY itu rumusnya H kurangi CC kurangi DB. Tadi kan DB-nya dibagi 2, yang ini yang Y nggak dibagi 2. Nah, bedanya di situ aja sih, untuk perhitungan sama semua. Udah dapet DY. Oh ya, bedanya di sini lagi. Kalau tadi di X itu kan pakai L. L ini. Kalau di X itu pakai L. Kalau di Y itu pakai B. Jadi kebalikan, kalau di X itu pakai yang ini, yang vertikal, kalau yang di arah Y pakai yang horizontal. Jadi bedanya di situ aja sih. Cuma kan ini kan B sama L-nya sama nih. Jadi kebalik-balik nggak apa-apa sebenarnya sama. Cuma kalau besok B sama L-nya beda itu harus hati-hati. Perlu diingat kalau untuk perhitungan yang X itu pakai ini pakai yang L, kalau perhitungan yang Y pakai yang B. Sama nih sebenarnya. Nah, di bedanya di sini. Tadi kan X MU dikali X, ini MU dikali Y. Y itu apa? Berarti kan kolom arah Y dibagi 2 ditambah sama dengan ini D-nya. Udah, bedanya di situ aja sih, sisanya sama. Sama semua. Ini yang di sini pakai L, dan yang di atas pakai B. Sama ini untuk VUY sama. Nanti dicari lagi VC. VC-nya berapa, VU-nya berapa, dibandingin VVC sama VU-nya. Kalau VVC-nya lebih besar dari VU, maka itu oke. Untuk perhitungan sama. Jadi langsung aja aku ke cek geser 2 arah tanpa momen. Nah, tadi kalau untuk yang 2 arah tanpa momen ini, kita perlu yang namanya D doang. D doang itu dapatnya dari mana? DX ditambah DY dibagi 2. Jadi rata-rata dari DX sama DY. Udah dapat nilai D, kita nyari BX sama BY. BX itu BX ditambah D, BY ditambah D. BX-nya kita dapat 0,741, BY-nya 0,641. Lanjut kita cari tributarinya. Tributari itu BX dikali BY, jadi 0,741 dikali 0,641. Dapat tributarinya sebesar 0,475 meter kuadrat. Lanjut, setelah itu kita bisa nyari nilai VU. VU untuk geser 2 arah tanpa momen. PU dibagi B kali L dikali A tributari. Ini udah ada semua, tinggal dimasuk-masukin, dapat VU sebesar 72,182 kN. Nah, ini menurut SNI lagi ya. Jadi untuk perhitungan VC untuk geser 2 arah itu ada 3 rumusnya dengan ini. Nilai AS adalah 40 untuk kolom interior, 30 untuk kolom tepi, dan 20 untuk kolom sudut. Jadi dari rumus-rumus ini kita cari yang perlu dihitung dulu. Nah, yang perlu kita hitung itu BO, beta, AS, sama ini, lambda. BO itu 2 kali BX ditambah BY, yaitu BXB ini kan udah tadi 0,741 sama 0,641 yang ini. Nah, yang ini tinggal ditambah aja, ditambah terus dikali 2 dapat BO-nya 2,764. Lalu nyari beta. Beta itu panjang kolom terbesar dibagi kolom terpendeknya. Tadi kan kolom dimensinya 40 kali 30, jadi yang 40 dibagi 30. Pokoknya yang lebih besar dibagi yang lebih kecil. Dapat betanya 1,333. Terus dapat alpha S-nya 40, itu posisi kolom dalam, dan lambdanya 1 untuk beton normal. Nah, langsung aja kita hitung pakai 3 rumus ini untuk VC-nya. Ketiga rumus ini sebenarnya kurang B kali D, jangan lupa dikali B sama D, B sama D, B sama D. Jadi rumus lengkapnya itu ini, 3 rumus ini dikali sama B kali D.
jangan lupa dikali B sama D. Tinggal dimasukin aja untuk VC 1 nya, kan udah ada semua nih datanya. Terus dapat VC 1 sama dengan 170,2348 kN. Lanjut VC 2 0,17 kali 1 tambah 2 per beta dikali lambda dikali akar FC dikali B kali D. B nya ini pakai yang ini ya, B0 ini. Jadi tinggal masukin aja, dapat VC 2 2192,747 kN. Sama VC 3 ini kan udah ada semua tadi, alpha S udah kita cari, D udah kita cari, B udah ada, lambda udah ada, ini udah ada semua, tinggal masukin sesuai rumus. Dihitung VC nya dapat 2967,733 kN. Udah. Dari ini kan ditulis nih nilai terkecil dari ABC. Jadi kita milih VC pakainya itu minimum dari VC 1, VC 2, VC 3. VC pakainya itu VC 1 yang dimana yang terkecil yaitu 1702,348 kN dengan V-nya 0,75. Jadi nyari VVC V dikali VC, ini dikali VC-nya dapat nilai VVC 12,76761. Jadi VVC lebih besar dari VU, maka oke. VU-nya kan dapat perhitungan ini ya, PUBL kali atributari. Oke, yang untuk geser dua arah tanpa momen itu oke, maka plat dengan tebal plat segitu mencukupi untuk ketahanan gesernya. Nah, kita cek satu lagi, geser dua arah dengan momen. Geser dua arah dengan momen ini masih sama, cuma bedanya nanti di ininya. Nah, dia ketambahan perhitungan yang agak panjang ini. Jadi untuk nyari VU-nya harus nyari yang namanya ini dulu, YF, terus YV, JC, C. Jadi YF itu rumusnya 1 dibagi 1 tambah 2 per 3 akar PX BY, udah ada semua kan, tinggal masukin dapat YF-nya 0,582. Lalu nyari YV-nya 1 dikurangi YF, dapat YV-nya sebesar 0,418. Lanjut nyari JC itu rumusnya ini 2 dikali BX D pangkat 3 per 12 ditambah D kali BX pangkat 3 per 12 ditambah 2 kali BY dikali D dikali BX per 2 pangkat 2. Tinggal dimasuk-masukin aja, diapalin rumusnya, dimasuk-masukin angkanya, kan udah ada semua tuh, dapat JC 0,0879 meter pangkat 4. Lalu nyari C-nya itu BX per 2. Dari BX-nya kita dari perhitungan atas 0,741 dibagi 2 dapat 0,371. Lanjut nyari BO sama rumusnya 2 kali BX tambah BY, itu udah dicari dapat segini. Nah, VU-nya ini rumusnya. VU dua arah tanpa momen ditambah sama YV dikali MU dikali C dibagi CC dikali B dikali D. VU dua arah tanpa momennya tadi kita udah dapat, ini YV, MUC, JC-nya ini semua, ini BO dikali D-nya. Dapat VU sebesar 140,387 kN. Lanjut kita perhitungan geser dua arah lagi, yang ini 3 rumus tadi, ambil nilai terkecilnya, ini sama kayak perhitungan atas, ini VC1, VC2, VC3 sama, tinggal dihitung kayak tadi. Nah, ini tinggal ditulis ulang sih, karena ini nilainya sama, karena kan B sama D-nya sama. Jadi VC pakainya tetap VC1 yang tadi 1702,348 kN dengan V-nya 0,75, tinggal dikali aja. V dikali VC 0,75 dikali 1702,348 dapat VC-nya 1276,761. VVC lebih besar dari VU, maka oke. Tadi VU-nya kan yang ini ya, yang panjang ini. Nah, VU-nya kurang dari VVC, maka oke. Plat dengan tebal 400 mm mencukupi untuk menahan geser, baik itu geser satu arah maupun geser dua arah. Jadi bisa dipakai nih tebal 400. Lanjut nomor 3-nya itu perhitungan tulangan lentur ya. Nah, ini kan baik nih, dimintanya cuma tulangan lentur, karena kalau sama tulangan susut mungkin nggak akan selesai untuk usiannya, karena waktunya juga terbatas kan. Jadi nomor 3 kita menghitung tulangan lentur aja. Jadi tulangan lentur ada dua, tulangan lentur arah X sama tulangan lentur arah Y. Yang pertama kita nyari dulu untuk tulangan lentur arah X.
QCX itu PU dikali B dikali L ditambah MU dikali 0,5 BX bagi 1/12 B L pangkat 3. BX tadi apa? BX itu panjang dimensi kolom itu yang RX, yaitu 40 cm. Tinggal dimasukin aja, ini kan ada semua nih. MU nya tadi perhitungan awal, PU perhitungan awal, ini dimensi footplate-nya. Udah dapat QCX nya 171,486 kN per meter kuadrat. Lanjut kita cari MUX. MUX ini agak panjang nih rumusnya, tapi bisa dihafalin. Rumusnya 0,5 kali QCX dikali 1 dikali L per 2 min BX per 2 kuadrat ditambah 1/3 dikali Qmax dikurangin QCX dikali 1 dikali L per 2 dikali BX per 2 kuadrat. Tinggal dimasukin aja nih semua, kan ini udah ada semua nih data-datanya. BX itu yang tadi dimensi dimensi kolom untuk arah X. Ini Qmax, ini izin yang tadi, izin yang di soal, dikasih tahu di soal. L dimensi pondasinya. Udah ada semua, tinggal dimasukin, maka didapetin MUX itu sebesar 31,33 kN per meter lebar muka kolom. Makanya tadi aku kali 1 meter ini biar tahu per meter lebar muka kolomnya. Nah, terus kalau udah kayak biasa penulangan beton biasa, cari MU, nyari RN, nyari M, nyari rho. MU-nya segini, RN-nya kita cari, MU ke per V kali B kali DX kuadrat, dapat RN-nya segini, lalu kita nyari M itu FY per 0,85 F kali FC, 400 dibagi 0,85 kali 30, ini sesuaiin sama data kita ya. Tadi kan FY-nya 400, FC-nya 30. Terus nyari rho itu rumusnya 1/M dikali 1 min akar 1 min 2 kali M kali R N per FY. Dapat nilai rho-nya segini, 0,00264. Nah, ini karena FC-nya berubah ya tadi. Karena FC-nya berubah berada di rentan 28 sampai 55, maka kita nyari nilai beta. Betanya 0,85 dikurangi 0,05 dikali FC min 28 per 7, dapat nilai betanya 0,849. Lanjut kita cari row balance. Row balance rumusnya 0,85 FC FY dikali beta 1 dibagi FY dikali 600 per 600 tambah FY, dapat segini row balance-nya. Habis nyari row balance, kita nyari row max. Row max ini rumusnya 0,03 ditambah FY per ES dibagi sama 0,08 dikali row balance-nya. Dapat row max-nya 0,02. Romin ada 2, 1/4 per FY sama nih 1/4 kali akar FC per FY. Nah, dari 2 ini kita bandingin nih. Yang paling besar rominnya yang ini, berarti kita pakai rominnya yang ini. Jadi kita dapat nilai rho, dapat nilai rho max, dapat nilai romin. Didapatkan nilai rho kurang dari romin, dapat kurang dari rho max, maka kita pakai nilai rho-nya itu romin. Kalau kondisi kayak gini kita pakai nilainya yang romin. Rominnya romin terbesar yaitu ini, 0,0035. Lanjut perhitungan tulangan tarik. Perhitungan tulangan tarik sama AS itu rho kali B kali D. Rho-nya tadi barusan kita cari, B-nya tadi dari nilai BO yang kita hitung di atas tadi udah ada kan B-nya. D-nya ini pakai DX ya karena kita masih di RX. Jadi rho kali B kali DX. Nah, dapat nilai AS-nya sebesar ini. Tadi kan di soal untuk nim genap diameter bautnya 19, maka jarak tulangan yang diperlukan tinggal 1/4 ini luas tulangannya, luas lingkaran biasa dikali B dibagi AS. B nya 1500, AS nya segini, dapat nilai S nya segini, 127,243. S max nya itu 450 meter. Ini diingat-ingat untuk tulangan lentur pada ini pondasi, S max nya 450, diambil jarak tulangan S nya 125. Kenapa aku ambil 125? Karena ini yang paling kecil, terus ini maksimumnya kan 127 ya, aku ambilnya 125. Digunakan tulangan D19 125 mm untuk tulangan tarik. Terus yang tulangan sebelum ke tulangan tekan kita nyari AS terpasang dulu. AS terpasang itu rumusnya B per S dikali ini luasnya. B per S 1500 dikali 1500 bagi 125 S yang kita tetapin dikali luas itu tulangannya. Udah dapat 3402,345 mm kuadrat. Nah, lanjut ke tulangan tekan. Untuk tulangan tekan itu biasanya AS tulangan tekan itu
30% sampai 50% dari AS tulangan tarik. Jadi kalau aku di sini pakainya 50% tulangan, dari 50% AS terpasang pada tulangan tarik ini. Jadi tulangan tekan 50% dikali AS terpasang yang tadi kita cari dapat nilai segini. Sama kayak tadi kita nyari jaraknya. Jaraknya sama 1/4 VD kuadrat dikali B per AS, ini sama, dapat nilai S-nya segini. Dengan S gini, S max-nya segini, maka kita pakai tulangan 250 mm. Aku langsung ambil yang S ini. Digunakan tulangan D19 250 mm untuk yang tulangan tarik arah X. Lanjut, tulangan lentur arah Y, sama rumusnya. Sama nih, cuma ya kalau di Y pakai Y, kalau tadi kan pakai BX. Sama nih, masukin aja, dapat QCY-nya sebesar 166,622 kN/m². Lanjut cari MUY sama rumusnya, cuma yang beda tuh ini. Tadi kan BX, ini BY. Udah gitu aja. Tadi QCX, ini QCY. Rumusnya sama, cuma beda lokasi lah. Kalau untuk X ya pakai X, untuk Y pakai Y. Tinggal dihafalin ini, nanti dimasukin, dapat MUY-nya 36,997 kN/m² lebar muka kolom. Oke, kita dapat MUY. Kita masuk lagi ke perhitungan penulangan sama nyari rho, rho min, rho max. MU-nya segini, nyari RN. RN rumusnya MU per V dikali B dikali D. D-nya pakai DJ, jangan lupa. Tinggal dimasuk-masukin, dapat RN-nya sebesar segini. Nyari M itu rumusnya FY per 0,85 kali AFC, dapat segini. Ini harusnya sama sih, karena kan nggak berubah. Lanjut nyari rho. Rho-nya sama rumusnya, cuma nanti beda di nilai RN, karena nanti RN pakai nilai DY. Dapat nilai rho-nya sebesar 0,00003. Nah, lanjut sama nih, beta satunya sama ya. Terus rho balance-nya juga sama, rho max-nya sama, rho min-nya sama. Jadi karena rho yang kita hitung tadi itu lebih kurang dari rho min dan lebih kurang dari rho max, maka kayak kasus tadi yang kita pakai adalah rho min sebesar, rho min terbesar yaitu 0,0035. Sama, lanjut kita ke tulangan tariknya. Tulangan tariknya gimana? Rho BD, tapi D-nya pakai DY. Jadi dapat untuk AS-nya sebesar segini. Digunakan diameter baut 19, maka jaraknya sama. Ini kan ini apa, karena ini arah Y berarti itu pakai L. Kalau tadi arah X pakai B. Sama L per AS dikali luas tulangannya. Ini kan B sama L nya kebetulan sama, 1500. AS yang kita cari ini dapat nilai S 130,84 mm dan S max nya 450. Dari dua ini kita ambil yang terkecil yaitu 130 itu jarak maksimum, jadi aku ambil tulangannya 125. Biar apa? Biar sama. Jadi AS terpasang ini harusnya sama kan, karena L-nya juga sama dengan B-nya, jadi ini sama AS terpasangnya dengan yang punya tulangan apa pada arah X. Tulangan tekan pada arah Y-nya sama, kita ambil 50% dari AS terpasang, ini sama. Berarti kan tinggal karena aku ngambil jarak sengkangnya sama, maka ini perhitungan ini juga sama. Jadi ini sama aja. Jadi diambil jarak tulangan S250 digunakan tulangan D19. Nah, ini rekapnya untuk tulangan lentur pondasinya. Arah X arah Y tulangan tariknya sama, dan untuk arah X arah Y yaitu D19 125 mm, dan untuk tulangan tekannya arah X arah Y juga sama yaitu D19 250 mm. Oke, sudah dapat detail sudah dapat penulangannya. Langsung kita gambar aja detail penulangannya. Nah, ini pondasinya 1,5 kali 1,5. Ini untuk tulangan yang arah X ya, ini ya, yang arah X. Ini yang arah Y. Yang arah X kan tadi kan yang tekan 250, itunya yang alat tarik jaraknya 125, diameternya 119. Ini yang arah Y sama, untuk yang tekan 250, untuk yang tarik 125. Terus ini ada potongannya, potongan A sama potongan B. Ini potongan A-nya. Nah, detail potongan A. Ini potongan A. Yang atas, yang tekan, yang 250. Jadi kan jaraknya ini kan lebih banyak nih. Yang B
105, jadi kan ada apa, lebih banyak di bawah, tapi untuk jaraknya lebih jauh yang di atas begitu. Sama yang potongan BB, ini yang potongan A tuh yang ke arah X ya, yang potongan BB yang ke arah Y, jadi yang ke arah Y gini potongannya. Sama ini tulangan tekan, ini tulangan tarik, jaraknya 250 sama 125. Oke, sekian SNJ tuas struktur beton bertulang 1. Semoga ujiannya lancar dan bisa mengerjakan, belajar yang benar. Semoga dapat hasil yang memuaskan. Kalau dari aku ada salah, mohon maaf. Dan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi aku lewat kontak yang tertera. Sekian dari aku, terima kasih.